Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini, mari kita mulai dengan membaca doa. Semoga tahun-tahun ke depan kita bisa mendapatkan ridho dan hidayah ya Allah. Semoga ke depan lebih baik, lebih maju keadaannya, dan lebih nyaman suasananya. Mari kita mulai dengan membaca doa Allahumma ballighna fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna fi Ramadan. Kenapa saya dimulai dengan baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan? Mudah-mudahan kita bisa bertemu di bulan Ramadan. Karena apa? Karena umur tidak ada yang tahu. Saat ini kita bisa menyaksikan video, bisa jadi besok atau lusa kematian datang menjemput kita. Ya, makanya doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Bicara tentang konten-konten Satria Peningit Imam Mahdi, ya, saya hanya ingin mengulas saja. Mungkin sudah banyak dibahas oleh youtuber lain tentang definisi siapa itu Imam Mahdi dan siapa itu Dajjal. Apakah berupa sosok atau berupa sistem. Jadi yang namanya Imam Mahdi, sepengetahuan saya, mohon maaf apabila saya salah. Karena salah itu adalah menuju kebaikan untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi, karena kebenaran itu hanya memang datangnya dari Allah Subhanahu. Imam Mahdi itu adalah sosok orang yang mana beliau ini mendapatkan hidayah, makanya julukannya disebut Al-Mahdi, ya. Orang yang dibimbing, dituntun. Banyak youtuber atau ustadz sudah membahas ini. Di antaranya kontennya Buya Ar-Razi, ya, Ustadz Akhir Zaman, banyak, dan masih banyak lagi yang lain. Sebagian mungkin sebaiknya tahu, sebagian juga mungkin banyak yang belum tahu. Kemudian Imam Mahdi ini adalah orang yang mendapatkan hidayah, yang dia mengusung, ya, membawa panji-panji Rasulullah, ya. Apa panji-panji Rasulullah? Nanti kita bahas. Panji-panji Rasulullah itu sering kita di bulan Ramadan, ya, banyak ustadz umat Islam, ya, pada saat membacakan kalimat doa kamilin, Allahumma ja'alna bil imani kamilin, ada kata-kata wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'inkum, yang artinya dan di bawah panji atau bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti, dan seterusnya. Karena konten ini saya buat singkat, tapi insya Allah mudah-mudahan membawa berkah dan mudah-mudahan dapat hidayah buat kita semua. Panji yang dibacakan di bulan Ramadan itu adalah Ar-Royah namanya. Ini benderanya, ya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Ar-Royah wa tahta liwa. Kalau ini namanya Al-Liwa, bendera. Panji Rasulullah juga putih namanya liwa, bendera yang bertuliskan kalimat tauhid la ilaha illallah Rasulullah, warna dasar bahannya putih, ya, liwa. Ya, ini bendera ini dipegang oleh komandan perang misalnya.
Kalau ini bendera yang bendera Ar-Royah namanya. Nah, ini namanya bendera Ar-Royah. Mungkin kabar gembira bagi para umat Islam yang menanti Imam Mahdi, ya. Beliau akan mengusung bendera Ar-Royah dan Al-Liwa. Karena setahu saya Imam Mahdi itu membawa panji-panji ini di dunia kegaiban. Membawa bendera Ar-Royah dan Al-Liwa di dunia kegaiban. Ya. Kabar gembiranya lagi adalah Imam Mahdi itu berasal dari timur. Ada hadis yang mengatakan simpanan perbendaharaan Ka'bah merah putih. Apa yang dimaksud merah putih? Bendera Indonesia. Bendera Indonesia. Kenapa disebut perbendaharaan Ka'bah? Karena Ka'bah ada di hati. Jadi Ka'bah yang saat ini kalian saksikan di Makkah Al-Mukarramah dengan bentuk fisiknya, itu adalah Ka'bah yang berbentuk fisik. Tapi Ka'bah yang berbentuk spirit ada di hati. Saya yakin para YouTuber yang mendapatkan ilmu hikmah, ahli spiritual agama, para wali-wali, ya, para indigo, dalam hal supernatural kegaiban lebih paham, ya. Jadi Imam Mahdi atau Satria Pelangi itu memang berasal dari sini, bendera merah putih, orang Indonesia, ya. Kenapa Imam Mahdi muncul? Karena Imam Mahdi diutus bukan sebagai seorang nabi, tapi hanya sebagai waliullah, ya, yang meneruskan estafet kepemimpinan para wali-wali, para sahabat dan Rasulullah sebelumnya. Karena apa? Ya karena penindasan dan kezaliman yang saat ini terjadi, baik di alam kegaiban maupun di alam nyata, ya. Berpasang-pasangan. Allah menciptakan segala sesuatunya ini berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada positif, ada negatif. Ada kebatilan, ada kezaliman, ada al-haq, kebenaran. Itu pasti. Ya, listrik saja kalau nggak ada positif negatif nggak hidup. Ya. Jadi kita di dunia ini hidup sebagai lakon, peran, sandiwara. Makanya innamal hayatud dunya la'ibu wa lahun. Bahwasanya dunia ini hanya permainan dan candaan senda gurauan aja, ya, sandiwara, lakon. Saat ini lakon Anda sebagai apa? Ya, begitu juga Imam Mahdi, ya. Karena Imam Mahdi diutus karena ada apa? Karena ada lakonnya, siapa? Dajjal. Nah, sekarang kita bahas siapa itu Dajjal. Dajjal adalah penipu, pembohong, yang berasal dari kata dajilun, satu orang. Ya, dalam bahasa Arab itu ada ilmu yang namanya nahwu sorof. Kalau satu orang, pelakunya namanya dajil. Jamak dari dajil adalah dajjal. Artinya kalau dajjal itu pelakunya orangnya banyak, yang suka ngebohong, yang suka menipu, yang suka pendusta, yang suka bikin kacau. Dajjal ini, ya, itu kolaborasi antara manusia dan makhluk halus, jin, ya. Dalam hal ini dibantu oleh para iblis dan pasukannya. Jadi yang namanya Dajjal itu orangnya ada, khodamnya atau jinnya juga ada, dia berkolaborasi, bekerjasama. Luar biasa bagi kalian yang sudah mengetahui hal-hal gaib. Perang kegaiban Imam Mahdi sudah mengalaminya, dan itu sudah tuntas. Makanya kenapa Imam Mahdi ditampakkan
di hadapan manusia nanti, karena tugasnya saat ini di alam nyata. Kalaupun ada perang-perang gaib di dunia spiritual itu hanya letupan-letupan kecil yang tugasnya bukan Imam Mahdi lagi. Sudah ada satrio-satrio pinggir atau apa petugas-petugas yang lain, ya, pengikut Imam Mahdi di dunia kegaiban yang menangani. Gitu. Siapa itu Dajjal? Dajjal bisa berada di ilmuwan, bisa di ahli di supranatural, di agama ada pelakunya. Di antaranya ya tokoh-tokoh agama, mau kiai ke, mau habib ke, mau ustadz ke, ada. Jadi Dajjal itu ada di cendekiawan, ya, ada di agama, bahkan ada di sistem teknologi yang saat ini kita gunakan. HP ini adalah teknologi Dajjal. Cuma bagaimana kita mensikapinya atau menggunakannya teknologi Dajjal ini. Apalagi Dajjal dengan mata-matanya, CCTV, satelit, saat ini sedang memantau Anda dimanapun Anda berada, termasuk keberadaan Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi juga menggunakan teknologi Dajjal ini untuk bekerjanya dia secara sistematis. Kita cut dulu karena saat ini azan, kita sambung lagi.